Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan salah satu dari cloud provider yaitu IBM. Kelompok 3 terdiri dari Adelia Novitasari, Andika Ataya Dwi Julianto, Sabda Wilujeng, Savana Amalia Ningtyas, dan saya sendiri Firlia Amanda Ramanita Siktiawan. Selanjutnya ada table of contents. Kami akan membahas yang pertama, apa itu IBM, yang kedua, perjalanan IBM, yang ketiga, sejarah IBM Indonesia, yang keempat, berbagai produk IBM, yang kelima, perusahaan yang bekerja sama dengan IBM, yang keenam, apa itu IBM Cloud, yang ketujuh, sejarah IBM Cloud, yang kedelapan, produk dan layanan IBM Cloud, yang kesembilan, kelemahan dan kelebihan IBM Cloud, yang kesepuluh, fitur dan tools yang disediakan IBM Cloud, yang kesebelas, model penerapan IBM Cloud, yang kedua-belas, apa yang membuat IBM berbeda, yang ke-13, mengapa IBM tidak begitu populer, yang ke-14, keamanan data pada IBM, dan yang ke-15, IBM diakui sebagai pemimpin data science and machine learning platforms. Baik, kita masuk ke poin pembahasan pertama. Jadi, apa itu IBM? Nah, IBM merupakan kepanjangan dari International Business Machine Corporation. Ini tuh merupakan sebuah perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi dan juga menjual perangkat keras dan juga perangkat lunak komputer. IBM didirikan semenjak tanggal 16 Juni 1911 dengan kantor pusatnya itu berada di Armonk, New York, Amerika Serikat dan beroperasi sejak tahun 1888. IBM ini sebenarnya merupakan gabungan dari 4 perusahaan besar, yaitu The Tabulation Machine Company, The International Time Recording Company, The Computing Scale Corporation, dan The Bundy Manufacturing Company. Nah, IBM adalah perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 330.000 pegawai di seluruh dunia dan pendapatannya itu sekitar 96 miliar US dollar, angkanya itu dari tahun 2004, dan memiliki teknisi serta konsultan di lebih dari 170 negara dan laboratorium pengembangan yang berlokasi di seluruh dunia, di setiap cabang ilmu komputer dan juga teknologi informasi. Serta beberapa dari mereka adalah pionir di bidang mulai dari komputer mainframe ke nanoteknologi. Nah, beberapa produk IBM yang paling laku di pasaran itu antara lain mainframe yang dibuat pada tahun 1960-an dan juga IBM PC, lalu ada RA 6000 dan AS 400 yang ada pada tahun 1980-an dan juga PowerPC CPU yang merupakan produk kerjasama dengan Motorola tahun 1990-an. Oke, sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang kedua, perjalanan IBM. Dan di sini kita bisa lihat 3 poin penting perkembangan IBM. Yang pertama itu bagaimana sih sifat dan implikasi dari teknologi informasi. Nah, yang pertama itu sifatnya itu adalah searching. Nah, searching itu adalah bagaimana sih manusia bisa merasakan perubahan yang signifikan saat menggunakan komputer untuk mendapatkan informasi dibandingkan dengan cara manual melalui studi literatur misalnya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya memori. Nah, memori ini bagaimana sih teknologi informasi dapat menyimpan data dengan baik dan bisa menampilkannya kembali saat manusia membutuhkannya. Lalu yang ketiga ada yang namanya processing. Processing ini bagaimana sih teknologi informasi dari tahun ke tahun memiliki kapasibilitas untuk menambah kecepatan akses. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya logic. Nah, logic ini bagaimana sih teknologi informasi bisa membantu manusia berkomunikasi dengan mesin komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya connectivity. Nah, ini tuh bagaimana sih komputer bisa berbicara dengan manusia, bisa menyampaikan pesan yang bisa dimengerti oleh manusia, dan begitu pula sebaliknya. Dan ini termasuk dengan komunikasi dua arah.
Lalu yang terakhir itu ada yang namanya arsitektur. Arsitektur ini merupakan desain perangkat yang memungkinkan manusia bisa mengadopsi teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi, semua sifat-sifat ini itu yang diaplikasikan oleh IBM dalam menciptakan seluruh produknya. Nah, lalu di sini ada poin yang kedua. Nah, dalam poin yang kedua ini kita perjalanan IBM ini adalah bagaimana sih teknologi diadopsi oleh manusia untuk kelangsungan hidup. Jadi IBM ini telah melewati 3 masa, yakni masa tabulasi, masa komputasi, dan kini mulai memasuki masa sistem pintar. Di masa tabulasi yang terjadi sekitar tahun 1800-an hingga 1929, sejak didirikan pada tahun 1911, IBM ini teknologinya yang pertama kali dikembangkannya itu adalah mesin pemotong keju dan juga mesin tabulasi dengan kartu berlubang. Nah, kemudian beralih pada masa komputasi pada tahun 1953 ketika IBM mulai memperkenalkan komputer sistem pertamanya, dan setahun kemudian komputer sistem ini dipasarkan ke publik. Lalu IBM mengeluarkan personal komputer atau PC pada tahun 1981 setelah Apple mengeluarkan PC pertama Apple II pada tahun 1977. Kini IBM mulai memasuki masa sistem pintar, di mana IBM mulai mengembangkan produk Watson, superkomputer yang diciptakan untuk menyamai otak manusia. Lalu pada 4 tahun awal pengerjaannya, 200 juta halaman ensiklopedia sudah dimasukkan dalam superkomputer ini. Nah, lalu yang poin ketiga ini, dari sejarah perjalanan IBM, di sini kita melihat bagaimana pendiri IBM, Thomas John Watson Jr. memimpin bisnis perusahaannya hingga memiliki lebih dari 200.000 karyawan yang tersebar di berbagai negara. Nah, Watson ini melakukan perekrutan dengan sistem terbuka atau outscoring di berbagai negara, selalu memperbaharui kebijakan teknologi dan juga menyebarkannya. Lalu, ia memimpin dengan mengkolaborasikan berbagai gaya kepemimpinan dan cara mempengaruhi orang. Jadi di slide ini kita akan melihat bagaimana sih perjalanan IBM berdasarkan timeline yang ada. Di tahun 1885, Julius E. Trapp menemukan timbangan berbasis komputer, dan di tahun 1888, Alexander Day menemukan dial recorder, dan di tahun 1889, Herman Horrich menemukan mesin tabulasi elektrik, dan juga William Bundy menemukan alat mengukur waktu kerja karyawan, dan di tahun 1911 Charles Ranelagh Flynn menghimpun 4 penemu sebelumnya untuk mendirikan perusahaan computing tabulasi recording. Dan teknologi yang pertama kali dikembangkan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan komputer, melainkan ini merupakan mesin pemotong keju dan juga mesin tabulasi dengan kartu berlubang yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Lalu di tahun 1914, Flynn kemudian merekrut Thomas J. Watson untuk memimpin perusahaannya. Dan selama 4 tahun dipimpin oleh Watson, perusahaan ini berhasil meraup pendapatan lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya, yang jumlahnya ini mencapai 9 juta US dollar. Dan di tahun 1924, CTR berubah namanya menjadi IBM. Dan di tahun 1953, beralih dari masa komputasi, mulai diperkenalkan komputer pertama yang setahun setelahnya itu dipasarkan ke publik. Dan di tahun 1957, dikembangkan sebuah bahasa pemrograman ilmiah, Fortran, atau yang biasa disebut panjangannya itu Formula Translation, oleh IBM. Dan di tahun 1964, komputer yang diproduksi oleh IBM berhasil membantu NASA melakukan rekam jejak astronot Mercury. Dan di tahun 1965, markas IBM pindah dari New York City ke Armonk. Dan di tahun 1981, IBM mengeluarkan produk PC atau personal komputer setelah Apple juga mengeluarkan PC pertamanya pada tahun 1977, seperti yang juga sudah disebutkan di slide sebelumnya.
Dan di tahun 2002, IBM membeli bagian konsultasi dari PwC atau PricewaterhouseCoopers, sebuah kantor jasa profesional terbesar di dunia. Dan di tahun 2003, proyek penulisan nilai perusahaan menggunakan jam yang diikuti 50.000 karyawan ini dan hasilnya dianalisa menggunakan e-classifier menghasilkan 3 nilai yang dianut perusahaan ini, yakni berdedikasi untuk setiap kesuksesan klien, inovasi yang terpenting untuk perusahaan dan untuk dunia, serta kepercayaan dan tanggung jawab pribadi dalam semua hubungan. Dan di tahun 2005, IBM menjual bisnis PC kepada Lenovo, dan pada tahun ini juga membeli Micromouse. Dan di tahun 2011, IBM termasuk salah satu perusahaan penerima paten terbanyak dari pemerintah Amerika Serikat. Oke, kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu sejarah IBM di Indonesia. Nah, IBM ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1937 dengan nama Watson Battery Machine, Java NV. Nah, setahun setelahnya itu, perangkat IBM pertama dipasang di kantor pusat perusahaan kereta api di Bandung, setelah State Sporwagons membeli mesin pemrosesan data yang dijual oleh IBM. Dan sepanjang tahun itu, IBM selalu berinovasi dan teknologinya itu dipakai di banyak perusahaan di Indonesia hingga saat ini. Dan pada tahun 1953, Watson Java NV mengubah namanya menjadi IBM Indonesia Ltd. NV dengan adanya akuisisi Pricewaterhouse Consulting dan pembentukan IBM Global Business Service pada tahun 2002. IBM Indonesia membentuk PT IBM Jasa Teknologi Informasi di tahun 2003 yang fokus pada layanan teknologi informasi. Lalu di poin pembahasan keempat ini kita akan melihat berbagai produk IBM. Nah, di sini industri dari perusahaan IBM itu mencakup banking atau financial service, lalu ada infrastruktur, ada manufacturing, government, retail, chemicals and petroleum, lalu ada communication, lalu ada healthcare atau life science, lalu ada insurance, ada media dan entertainment, lalu ada telecommunication, dan ada travel and transportation. Lalu produk dari perusahaan IBM ini mencakup keseluruhan teknologi informasi, dan berikut ini adalah berbagai lingkup produk IBM yang tercantum pada websitenya. Yang pertama itu ada yang namanya analytics. Nah, produk-produk yang berhubungan dengan ini tuh yang disediakan oleh IBM contohnya itu big data, business intelligence, data governance, data integration, data management, data science, dan juga database. Nah, yang kedua itu ada blockchain. Nah, blockchain ini produk-produknya itu biasanya yang berhubungan dengan blockchain for supply chains. Dan yang ketiga ada yang lingkupnya itu berupa business operation, dan produk-produknya ini mencakup business process management, enterprise asset management, facilities management, finance transportation, yang di dalamnya itu ada procurement dan strategic scoring, lalu ada supply chains yang terbagi jadi managed file transfer, lalu order management, supply chain control tower, dan juga supply chains visibility. Dan yang selanjutnya ada talent management yang terbagi jadi human resource dan juga talent development. Dan yang selanjutnya ada lingkup yang berhubungan dengan cloud, dan ini akan dijelaskan secara detail di next slide. Dan yang selanjutnya ada lingkup consulting service, dan produk-produknya ini yang berhubungan dengan customer experience, enterprise application, market service, dan e-commerce. Dan selanjutnya ada lingkup yang berhubungan dengan cyber security. Dan produk-produknya ini berupa application security, cloud security, data security, endpoint and mobile security, governance risk and compliance, dan ada network security dan threat management. Nah, lalu selanjutnya ada lingkup yang berhubungan dengan data storage, dan produk-produknya ini bisa mencakup produk yang berhubungan dengan flash storage, software defined, ada storage dan storage area network, dan juga ada tab storage. Dan ada lingkup yang berhubungan dengan infrastruktur, dan sini mencakup data backup and recovery atau disaster recovery, dan ada enterprise server, dan ada high performance computing yang mencakup scalable server, dan ada IT infrastruktur software, dan juga ada infrastruktur security, dan ada mainframe.
Yang selanjutnya ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan IBM. Perusahaan yang pertama itu ada Apple. Apple dan IBM ini bekerja sama pada tahun 2014. Nah, dalam kerjasamanya ini mereka akan membuat ratusan aplikasi bisnis dan sebuah layanan baru Apple Care untuk customer perusahaan yang diakses melalui iPhone dan iPad. Nama produk atau platform kerjasama mereka ini disebut IBM Mobile First for iOS Solutions. Aplikasi yang akan mereka bangun untuk iPhone dan iPad tersebut akan membantu kegiatan bisnis di industri retail, perbankan, transportasi, wisata, telekomunikasi, asuransi, dan yang lainnya. Kabarnya aplikasi ini dan layanan tersebut akan hadir dan bisa digunakan pada awal tahun 2015. Nah, dalam kerjasamanya ini dengan Apple, IBM akan menyediakan beberapa layanannya, yaitu di bidang analisis, alur kerja dan penyimpanan secara cloud computing, manajemen perangkat fleet scale, keamanan dan integrasi. IBM pun akan membuat paket penawaran yang tersedia untuk perusahaan termasuk aktivasi perangkat, supply dan manajemen, dan dari pihak Apple sendiri mereka akan menyediakan layanan Apple Care untuk mendukung platform ini yang juga akan tersedia di situs IBM. Perusahaan yang kedua ada Lintas Arta. Mereka ini bekerja sama pada tahun 2016. Nah, Lintas Arta ini merupakan anak perusahaan dari Indosat Ooredoo yang bergerak di bidang penyedia jasa, komunikasi data, internet, dan juga IT service. Nah, Lintas Arta ini melakukan kerjasama strategis dengan perusahaan teknologi IBM untuk bidang layanan IT. Keduanya sepakat untuk memberikan solusi IT bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Indosat Ooredoo dan IBM akan berinvestasi membangun layanan solusi IT, termasuk pemanfaatan data center Lintas Arta, jaringan infrastruktur Indosat Ooredoo, tenaga penjualan, dan basis pelanggan. Keduanya akan membangun command center dan security operation center terintegrasi untuk melayani perusahaan dengan memantau dan mengelola operasional IT mereka. Dengan demikian, pelanggan keduanya akan memperoleh akses untuk membangun solusi berbasis data center, cloud, dan akses yang tergabung dalam IBM Cloud Global. Perusahaan yang ketiga yaitu ada Palantir Technologies. Nah, Palantir Technologies dan IBM ini bekerja sama pada tahun 2021 lalu. Palantir ini merupakan perusahaan perangkat lunak milik Amerika Serikat yang bergerak di bidang analisis mahadata. Palantir mengumumkan kemitraan baru yang terdiri dari platform data hybrid cloud IBM yang dirancang untuk menghadirkan AI bagi kepentingan bisnis, dengan platform operasi Palantir generasi terkini untuk membangun aplikasi. Produk ini diharapkan dapat menyederhanakan cara perusahaan-perusahaan bisnis dalam membangun dan menyebarkan aplikasi yang mengandung AI dengan IBM Watson, dan membantu penggunanya dalam mengakses, menganalisis, dan mengambil tindakan pada sejumlah besar data yang tersebar di lingkungan hybrid cloud tanpa memerlukan keterampilan teknis yang mendalam. Produk baru ini dinamakan Palantir untuk IBM Cloud Pak for Data. Palantir untuk IBM Cloud Pak for Data ini dimaksudkan untuk membantu pelaku bisnis mengurangi silo data, mengintegrasikan sumber data di seluruh lingkungan hybrid cloud, dan mengatur data di sepanjang umur siklus AI. Penawaran ini direncanakan untuk para pelaku bisnis dalam industri yang mengelola data dalam jumlah besar, di mana aplikasi yang mengandung AI dapat mendorong keputusan bisnis yang lebih tepat dan mengotomisasi hasil-hasilnya. Industri tersebut mencakup bisnis retail, layanan keuangan, manufaktur, perawatan kesehatan, dan telekomunikasi. Lalu ada Aclivis. Perusahaan ini bekerja sama dengan IBM pada tahun 2021. Aclivis ini adalah penyedia layanan teknologi informasi di Asia Pasifik yang menawarkan rangkaian kapabilitas teknologi yang komprehensif untuk mendorong pertumbuhan dan kinerja baik untuk organisasi swasta maupun publik. Nah, Aclivis dan IBM ini akan memanfaatkan hybrid cloud untuk membantu perusahaan, termasuk yang berada di industri yang sangat teregulasi, guna mempercepat inovasi digital sembari tetap mematuhi regulasi kedaulatan dan kepatuhan data. Dalam kolaborasinya tersebut, IBM akan memanfaatkan cakupan data center regional Aclivis di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Thailand untuk menampung dan mengelola data sesuai dengan regulasi data.
Dengan kerjasama itu, Aclivis akan memanfaatkan IBM Cloud Satellite untuk memperluas layanan, seperti IBM Watson untuk data center pelanggan. Hal ini akan mampu membuat analisis semakin dekat dengan tempat di mana data tersebut berada. Misalnya, pelanggan retail akan memiliki kesempatan untuk menggunakan IBM Watson di dalam toko. Pelanggan retail juga akan dapat menganalisis data yang dikumpulkan dari toko untuk persediaan stok dan mencapai logistik tepat waktu guna memenuhi permintaan pelanggan. Perusahaan selanjutnya ada McDonald's. IBM ini menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan restoran cepat saji McDonald's pada tahun 2021. Lewat kesepakatan tersebut, secara resmi IBM mengakuisisi McD Tech Labs. Bentuk kerjasama IBM dan McDonald's itu dalam bentuk pengembangan dan penyebaran Automated Order Taking atau AOT. IBM akan membangun layanan customer care berbasis AI dan pemrosesan bahasa alami untuk menunjang AOT, diantaranya penanganan berbagai bahasa, dialek, dan menu yang variatif. Pengembangan dan pengujian teknologi AOT McDonald's di restoran diklaim menunjukkan manfaat besar bagi pengalaman pelanggan dan kru restoran. Akuisisi McD Tech Labs akan melengkapi pekerjaan IBM yang sudah ada sebelumnya untuk mengembangkan dan memberikan layanan pelanggan berbasis AI dengan IBM Watson. Selanjutnya ada pengenalan mengenai IBM Cloud. IBM Cloud ini merupakan solusi public cloud yang memiliki multi-cloud platform serta dilengkapi dengan kapabilitas advanced data dan artificial intelligence. Untuk memudahkan bisnis, untuk memilih dan memigrasikan data ke dalam platform yang tepat. Selain itu, IBM Cloud juga dilengkapi dengan IBM Power Virtual Server, sebuah server yang dapat meningkatkan skalabilitas kelas enterprise dengan kinerja tinggi. Pada dasarnya, IBM Cloud memiliki pelayanan yang mengantarkan berbagai opsi pelayanan yang dapat digunakan pada berbagai jenis mesin pintar seperti komputer. IBM Cloud ini memberikan produk dalam berbagai hal yang kita ketahui secara digital. Sebut saja seperti server, database, dan lainnya. Seluruh pelayanan ini dilakukan tanpa adanya tatap muka, dan transaksi termasuk transfer dilakukan melalui internet. Lalu ada sejarah dari IBM Cloud sendiri. Sejarah dari IBM Cloud, pada Juni 2013, IBM ini mengakuisisi Softlayer, platform cloud publik untuk menjadi dasar bagi penawaran IaaS-nya. Bluemix diumumkan untuk beta publik pada Februari 2014, setelah dikembangkan sejak awal 2013. Bluemix didasarkan pada proyek Cloud Foundry Open Source dan berjalan pada infrastruktur Softlayer. IBM mengumumkan ketersediaan umum dari tawaran Bluemix Platform as a Service pada Juli 2014. Jadi sebelum namanya IBM Cloud, nama dari IBM Cloud ini adalah Bluemix. Lalu pada April 2015, Bluemix menyertakan rangkaian lebih dari 100 alat pengembangan berbasis cloud termasuk sosial, seluler, keamanan, analitik, database, dan IoT. Bluemix telah berkembang menjadi 83.000 pengguna di India dengan pertumbuhan sekitar 10.000 pengguna setiap bulannya. Lalu pada Mei 2017, IBM merilis dukungan Kubernetes sebagai IBM Bluemix Container Service yang kemudian diubah namanya menjadi IBM Cloud Kubernetes Service. IKS ini dibangun menggunakan proyek Kubernetes open source. Sistem ini yang setara dengan Amazon Web Service, Microsoft Azure, atau Google Cloud, yang bertujuan untuk menyediakan platform untuk mengotomatiskan penerapan, penskalaan, dan pengoperasian wadah aplikasi di seluruh cluster host. Pada Oktober 2017, IBM mengumumkan bahwa mereka akan mengubah citra cloud mereka sebagai merek IBM Cloud, menggabungkan semua komponen sehingga mengetikkan merek Bluemix dan Softlayer. Lalu pada November 2019, IBM telah mengumumkan bahwa mereka telah merancang cloud publik pertama yang siap dengan layanan keuangan dan bahwa Bank of America adalah kolaborator dan pelanggan pertama yang berkomitmen. Selanjutnya terdapat produk dan layanan dari IBM Cloud.
Layanan cloud dalam perusahaan besar biasanya dengan tanpa batasan. Berikut daftar produk dan layanan yang merupakan upaya untuk membatasi layanan cloud IBM yang paling umum dan penting, yakni terdapat cloud computing. Di dalamnya terdapat 3 bidang utama sebagai solusi dari high computing. Di antaranya yang termasuk ialah bidang yang pertama terdapat server bare metal, server cloud virtual, server penyimpanan massal khusus, dan infrastruktur bersertifikat SIP. Bidang yang kedua terdapat solusi VMware untuk memungkinkan migrasi dari lokal. Bidang yang ketiga terdapat registry kontainer dengan kontainer Docker, layanan Kubernetes, dan fungsi platform tanpa server. Selanjutnya terdapat cloud networking. IBM Cloud Networking memberi rangkaian layanan berkinerja tinggi yang meliputi terdapat public network di mana menyediakan akses ke virtual server di lingkungan multi penyewa. Kemudian private network di mana sebuah platform IBM disebarkan sebagai cloud pribadi di pusat datanya sendiri. Kemudian hybrid network di mana cloud pribadi penyewa tunggal yang dihosting oleh IBM sebagai salah satu pusat datanya. Kemudian terdapat load balancers, firewalls, and VPN tunnels. Kemudian terdapat Content Delivery Network atau CDN, kemudian terdapat Secure Encrypt Data Network, kemudian mengintegrasikan cloud dan sistem lokal dengan App Connect, dan IBM Secure Gateway. Selanjutnya terdapat Cloud Storage. Penyimpanan cloud IBM tidak hanya untuk file, melainkan menyediakan opsi yang scalable, sangat aman, dan berbiaya rendah, termasuk basis data dan penyimpanan big data. Untuk mempermudah penerapan layanan seperti terdapat akses solusi penyimpanan objek untuk SQL dan NoSQL. Selanjutnya blok penyimpanan dan solusi berbagai file berbasis NFS hingga 12 TB. Selanjutnya penyimpanan file solusi berbagi file berbasis NFS yang terukur dan didukung oleh flash. Kemudian, penyimpanan dokumen cloudan untuk memproses beban berat secara bersamaan untuk NoSQL JSON. Selanjutnya terdapat Cloud Analytics and Developer Tools. IBM Cloud menyediakan layanan dan solusi analitik inti yang memungkinkan untuk menganalisis, melacak peristiwa, dan memantau semua kebutuhan analisis, mulai dari keamanan hingga produk. Selanjutnya terdapat Artificial Intelligence atau AI, Machine Learning, IoT, and Mobile. IBM's AI Watson dikenal sebagai salah satu API atau API pembelajaran mesin paling menakjubkan yang pernah dibuat dengan memberikan banyak inovasi berbasis AI. Selain menjalankan backend IoT, teknologi ini mencakup hal-hal berikut. Terdapat asisten virtual, kemudian teks pidato, kemudian pengenalan visual, kemudian pemrosesan bahasa alami, kemudian pembelajaran yang mendalam, kemudian kelola analitik pada data yang diserap dari perangkat IoT, kemudian API cuaca IBM 5, kemudian membangun aplikasi seluler dan komponen backend-nya, kemudian menyediakan platform blockchain IBM untuk mengembangkan aplikasi blockchain. Selanjutnya terdapat manajemen and security. IBM Cloud mencakup dan menyediakan banyak alat dan layanan untuk memanajemen aktif dan pelacakan semua sumber daya untuk aspek manajemen, administrasi, keamanan, dan keuangan. Hal ini dicapai dengan menggunakan log analysis, automation, infrastruktur as a code, atau IAC, manajemen identitas dan akses, dan solusi autentikasi tingkat lanjut. Selanjutnya terdapat luasan layanan IBM Cloud. IBM telah berkolaborasi dengan lebih dari 65 mitra ekosistem untuk membangun layanan cloud yang aman guna membantu klien dalam menjalankan beban kerja di lingkungan apapun melalui IBM Cloud Satellite. Sebagai mitra teknologi untuk perusahaan dan lembaga pemerintah dan banyak dari industri yang sangat terregulasi, Exlevis diakuinya memiliki jejak pusat data regional yang luas dan dapat IBM manfaatkan untuk mempercepat penyebaran pelanggan.
IBM Cloud Satellite untuk memperluas layanan seperti IBM Watson untuk data center pelanggan. Hal ini akan mampu membuat analisis semakin dekat dengan tempat di mana data tersebut berada. Misalnya, pelanggan retail akan memiliki kesempatan untuk membangun IBM Watson di dalam toko. Pelanggan retail juga akan dapat menganalisis data yang dikumpulkan dari toko untuk persediaan stok dan mencapai logistik tepat waktu guna memenuhi permintaan pelanggan. IBM Cloud Satellite juga membantu penyatuan portal manajemen dan alat proses untuk perusahaan finansial teknologi atau fintech di Indonesia. Kondisi ini berfungsi sebagai sandbox bagi industri fintech regional untuk memindahkan beban kerja dan memberikan pengalaman pengguna yang baik dan lancar. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan hemat biaya kepada pelanggan dengan cepat dan menghindari masalah ketidakpatuhan. Selanjutnya terdapat kelemahan dan kelebihan dari IBM Cloud. Pada kelemahan IBM terdapat kurangnya keamanan, potensi pelanggaran privasi, ketergantungan jaringan atau penyedia, kehilangan kendali atas data, dan jika sedang mencari solusi yang cepat dan jangka pendek, IBM Cloud dengan server bare metal bukanlah solusi yang terbaik, karena konfigurasi server ini biasanya merupakan proses yang memakan waktu. Kelemahan selanjutnya dari IBM Cloud, IBM adalah perusahaan besar dengan sejumlah besar klien yang mungkin mengarah pada pendekatan individual yang lebih sedikit daripada apa yang diharapkan. Dalam beberapa kasus IBM Cloud, lambat dan menimbulkan masalah keterlambatan untuk menyinkronkan. Selanjutnya, masalah yang dihadapi dalam transfer data pada waktu jam sibuk. Selanjutnya, beberapa referensi terlalu besar sehingga mereka macet di browser web. Kemudian terdapat kelebihan dari IBM Cloud. Terdapat penyimpanan data dapat diakses melalui berbagai platform dan lokasi. Selanjutnya, memperkuat sistem bisnis. Selanjutnya, integrasikan proses harian dengan mudah. Selanjutnya, kelola koneksi dengan mudah di antara mitra dan pelanggan. Selanjutnya, mempertahankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, mendukung inovasi teknologi. Selanjutnya, perusahaan secara aktif bekerja sama dengan vendor pihak ketiga untuk menawarkan integrasi dan produk baru. Selanjutnya, itulah satu-satunya vendor cloud besar yang menyediakan server bare metal. Jadi IBM salah satu vendor cloud besar yang menyediakan server bare metal dengan basis langganan. Ini adalah server penyewa tunggal yang dikenal karena keandalan dan kinerjanya yang luar biasa. Kelebihan yang lain terdapat IBM Cloud menerapkan pendekatan data pertama yang sangat dituntut di kalangan bisnis. Selanjutnya, kebijakan penetapan harga sangat fleksibel dan ada banyak opsi berbeda untuk anggaran apapun. Selanjutnya, kemampuan penyimpanan luar biasa. IBM menyusun paket untuk membuatnya terjangkau untuk perusahaan dan yang menggunakan klien dan yang menguntungkan klien. Selanjutnya, integrasi yang mudah dengan sistem yang ada dan setelah pembelian mudah untuk mulai bekerja dan opsi perskalaan otomatis tergantung pada beban kerja. Selanjutnya, IBM Cloud adalah platform terbaik untuk layanan cloud. Ini menyediakan banyak layanan terkait AI bawaan yang membantu mengimplementasikan beberapa fitur AI dalam aplikasi. Satu-satunya penyedia di pasar yang menyediakan server bare metal dengan basis langganan, ketersediaan tinggi, fleksibilitas, dan kinerja yang lebih cepat. Kemudian terdapat fitur and tools yang disediakan IBM Cloud yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan fitur dan tools yang disediakan oleh IBM Cloud. IBM mengelompokkan semua produknya ke dalam 15 kategori yang berbeda. 15 kategori yang akan membantu memudahkan teman-teman untuk menemukan produk atau fitur-fitur yang paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini ada 15 kategori tersebut, terdiri dari compute 52 produk, container 10 produk, networking pada IBM ada 30 produk, termasuk di dalamnya IBM Cloud Service, seperti Internet Service,
dan Domain Name Service, Content Delivery Network, Direct Link, Global Load Balancer, Network Security, dan Network Appliance. Kemudian ada Storage 23 produk, AI Machine Learning 19 produk, Analytics 29 produk, Blockchain 2 produk, Database 44 produk. Di antaranya database untuk Elasticsearch, Enterprise Database, Mongo Database, dan Redis. Kategori ini juga mencakup IBM Cloud, DB2 Warehouse on Cloud, dan Informix on Cloud. Selain itu, ada juga Developer Tools dengan 82 produk di dalamnya, mencakup Continuous Delivery, CLI, Developer Console for Apple, SQL Query, dan Tekton. Semua alat ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan cloud dalam mengembangkan perusahaan. Ada juga Logging and Monitoring 8 produk, Migration 7 produk, Integration 65 produk, Internet of Things 8 produk, dan karena IBM mengutamakan keamanan data penggunanya, IBM menyediakan 34 produk keamanan seperti Certificate Manager, Hardware Security Module, Script Manager, Security Advisor, dan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah penerapan IBM Cloud. Berikut ini adalah tampilan login pada IBM Cloud. Teman-teman bisa mendaftar secara gratis dan mencoba beberapa fitur yang sudah disediakan untuk akun Lite. Namun, walaupun menggunakan akun Lite gratis, teman-teman tetap diwajibkan untuk menginput kartu kredit dalam akun IBM tersebut. Kemudian ini adalah tampilan dashboard IBM Cloud. Di sini adalah tombol navigasi. Di sini adalah tombol edit dashboard, di mana teman-teman bisa memodifikasi atau merubah tampilan dashboard teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini adalah katalog. Tombol katalog ini akan mengantarkan teman-teman ke 15 kategori tadi, yang di dalamnya ada 392 produk. Kemudian di sini ada shortcut manage yang akan mengantarkan teman-teman ke akun setting. Apabila teman-teman berkenan untuk merubah akun menjadi akun berbayar, mengupgrade menjadi akun berbayar, teman-teman cukup mengklik add credit card dan memasukkan nomor kartu kredit teman-teman. Selanjutnya, apabila teman-teman memiliki kode voucher dari IBM, teman-teman bisa apply kode di sini. Oke, berikutnya adalah tampilan dashboard katalog. Seperti ini tampilannya. Di dalam dashboard ini ada 15 kategori, dan dari 15 kategori ini ada 392 produk. Dari 15 kategori ini ada satu kategori, yaitu AI Machine Learning. Artificial Intelligence atau Machine Learning adalah salah satu solusi teknologi yang IBM sediakan bagi para pengguna IBM Cloud. Solusi ini mencakup berbagai produk seperti AI untuk Customer Service, Data Science, Chatbot, Machine Learning, serta lainnya. Pengguna IBM Cloud dapat membangun chatbot dengan kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan sistem CRM di perusahaan. Artificial Intelligence yang dirancang khusus untuk customer service bernama Watson Assistant, yang akan mengotomatisasi tugas secara lebih mulus dan hemat waktu. Sebelah kiri ini adalah contoh chatbot yang dibuat menggunakan IBM Watson Assistant. Oke, kita kembali kepada dashboard katalog. Pada dashboard tersebut, di sini ada kategori AI Machine Learning yang sudah kita pilih. Kemudian ada 19 produk, tapi saya tidak akan menjelaskan 19 produk ini. Kita fokus ke Watson Assistant. Di dalam dashboard Watson Assistant,
Pada dashboard ini ada beberapa plan yang di dalamnya dijelaskan fitur apa saja yang akan teman-teman dapatkan dari plan yang teman-teman pilih. Secara otomatis akan muncul juga nilai-nilai yang harus teman-teman bayarkan atas plan yang teman-teman pilih. Seperti ini. Ini adalah beberapa plan yang teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan. Dan ada plan plus dan ada plan enterprise. Di sebelah kanan masing-masing plan ini sudah ada nilainya yang harus teman-teman bayarkan ketika teman-teman memilih plan tersebut. Oke, ketika proses pemilihan plan sudah teman-teman lakukan, maka teman-teman akan dihadapkan dengan konfigurasi your resorts. Di sini teman-teman bisa mengisi service name-nya, select a resource group, tag, dan access management tag. Ketika teman-teman menggunakan produk LED dan belum menginput nomor kartu kredit, maka teman-teman akan memiliki kendala seperti ini. Teman-teman tidak akan bisa dan tidak memiliki resource group, sehingga teman-teman tidak akan bisa mengeksplor lebih lanjut. Namun jika teman-teman sudah menginput nomor kartu kredit, teman-teman bisa mengisi ini dan kemudian klik create. Setelah klik create, teman-teman akan masuk pada dashboard Watson Assistant CS. Kemudian bisa klik launch Watson Assistant. Berikut ini adalah tampilan dashboard Assistant LED dan teman-teman bisa klik create Assistant. Kemudian akan muncul My First Assistant. Kemudian teman-teman bisa ke tombol navigasi di sebelah kiri nanti, klik skill dan create skill. Kemudian akan muncul dua tipe skill yang teman-teman bisa pilih. Dua tipe skill ini muncul karena saya menggunakan asisten LED. Jika teman-teman menggunakan versi yang berbayar, mungkin tipe skillnya akan bertambah. Kemudian klik next. Setelah memilih dialog skill tadi, akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa membuat konten katalog. Pada konten katalog, terdapat kategori banking, bot control, COVID-19, customer care, e-commerce. Nah, pada e-commerce ini, teman-teman bisa gunakan, misalnya, teman-teman sedang membuat aplikasi e-commerce dan membutuhkan chatbot asisten. Teman-teman bisa memilih kategori e-commerce yang di dalamnya ada dialog-dialog skill standar yang dibutuhkan. Tentunya di sini teman-teman bisa menambahkan atau mengurangi sesuai kebutuhan teman-teman. Selain e-commerce tadi, ada juga general. Ini adalah kategori yang cukup sederhana, yang berisi hal-hal umum seperti ini. Hal umumnya seperti general about you. Sampelnya, what's your name, where are you from, kemudian ada general agent, general connect, general ending. Oke, balik lagi kepada konten katalog. Ketika teman-teman sudah memilih kategori yang teman-teman mau, teman-teman bisa klik add to skill. Selanjutnya, pada kotak dialog ini, teman-teman bisa membuat respon-respon yang akan muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dilontarkan dengan klik add note. Teman-teman bisa menambahkan, misal pada asisten recognize ini, teman-teman bikin misalkan general greetings. Asisten responnya bagaimana kabarnya. Kemudian teman-teman bisa menambahkan, misal pada general ending, asisten responnya terima kasih. Setelah itu semua sudah prosesnya, teman-teman bisa menggunakan fitur ini dan bisa melakukan integration di sini. Setelah dilakukan integration, maka teman-teman akan dihadapkan dengan 3 pilihan: web chat, preview link, voice telepon. Teman-teman bisa klik preview link. Kemudian di sini
akan muncul link untuk teman-teman mencoba fitur layanan asisten yang tadi teman-teman buat menggunakan Watson Assistant. Klik Save Change, dan inilah tampilannya teman-teman. Kemudian, ini adalah contoh jika ada pertanyaan atau statement di luar pemahaman yang kita buat tadi. Chatbox akan otomatis menjawab seperti ini. Kemudian, contoh selanjutnya adalah ketika kita menulis by, maka ia akan merespon dan mengkategorikan sebagai greeting ending dan akan muncul terima kasih. Jadi kita bisa melakukan mix apa saja respon yang bisa dilakukan dan apa saja yang bisa digunakan. Ini adalah salah satu contoh produk yang ada pada IBM Cloud yang dapat saya perkenalkan kepada teman-teman semua. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menjelaskan apa yang membuat IBM berbeda dengan penyedia layanan cloud yang lain. Jadi, IBM mengatakan bahwa IBM berbeda dalam 3 aspek dengan pesaing penyedia layanan cloud lainnya. Di antaranya yaitu pada aspek pertama yaitu aspek computing. Yaitu jumlah server bare metal dari IBM merupakan yang tertinggi dari lainnya karena lebih banyak penyesuaian dan IBM juga lebih banyak opsi GPU NVIDIA untuk bare metal. Pada aspek yang kedua yaitu aspek network service, yaitu terintegrasinya Global Private Network dengan DNS dan CDN tercepat, dan juga Bandwidth Private Network yang tidak terbatas untuk semua server. Pada aspek yang ketiga yaitu aspek storage. Maksimal storage pada IBM yaitu 48.000 IOPS atau input output per second. Untuk block storage dengan blok dan file yang berbiaya lebih rendah untuk beban kerja input output yang tinggi. Selanjutnya kami akan membahas mengapa IBM tidak begitu populer. Di dunia cloud computing, kita lebih sering mendengar seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Tetapi kita jarang mendengar tentang IBM sebagai penyedia layanan cloud. Namun kenyataannya adalah IBM dianggap sebagai salah satu penyedia layanan cloud yang besar. Menurut para pengamat, alasan mengapa IBM tidak begitu populer adalah karena yang pertama, satu, kurangnya pemasaran untuk IBM Cloud. Yang kedua, IBM ini bermain di level yang tinggi. Jadi, sebagian besar IBM menyediakan untuk perusahaan besar seperti Fortune Global 500. Yang ketiga, IBM terlambat dalam memasuki pasar cloud. Yaitu IBM memasuki pasar cloud lebih lambat dari yang lain. Dan yang terakhir, IBM melakukan implementasi spesifik, yaitu dengan persyaratan khusus kliennya, IBM dirancang untuk memenuhi kasus pengguna tertentu. Selanjutnya, kami akan membahas keamanan data pada IBM. IBM Cloud mengenkripsi data dalam database dan layanan penyimpanan dengan enkripsi bawaan. Dirancang dengan praktik rekayasa yang aman, platform IBM Cloud menyediakan kontrol keamanan berlapis di seluruh jaringan dan infrastruktur. IBM Cloud berfokus pada perlindungan di seluruh siklus hidup komputasi yang mencakup segala hal, mulai dari proses pembuatan dan manajemen kunci hingga keamanan layanan data. IBM Cloud juga menyediakan sekelompok layanan keamanan yang dapat digunakan oleh pengembang aplikasi untuk mengamankan aplikasi seluler dan web mereka. Elemen-elemen ini
bergabung untuk menjadikan IBM Cloud Platform dengan pilihan yang jelas untuk pengembangan aplikasi yang aman. IBM Cloud juga memastikan kesiapan keamanan dengan mematuhi kebijakan keamanan yang didorong oleh praktik terbaik di IBM untuk sistem, jaringan, dan rekayasa aman. Kebijakan ini mencakup praktik seperti pemindaian kode sumber, pemindaian dinamis, pemodelan ancaman, dan pengujian penetrasi. IBM Cloud mengikuti proses IBM Product Security Incident Response Team untuk manajemen insiden keamanan. Selain pengujian penetrasi reguler yang dilakukan oleh IBM dan mitranya, pelanggan dapat melakukan pengujian penetrasi mereka sendiri atas sumber daya mereka di IBM Cloud. Jadi tidak diperlukannya izin dari IBM Cloud untuk pengujian penetrasi alamat IP yang dialokasikan ke akun infrastruktur klasik pelanggan yang diatur pada server virtual atau bare metal klasik. Selanjutnya kami akan membahas mengenai IBM diakui sebagai pemimpin data science and machine learning platform. IBM diakui sebagai pemimpin data science and machine learning platforms. IBM ini dinobatkan sebagai pemimpin data science and machine learning platform di Gartner 2021 Magic Quadrant. Solusi yang ditawarkan IBM adalah layanan machine learning dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk membantu kalangan developer memiliki tools yang mereka perlukan dalam menciptakan solusi berbasis artificial intelligence dengan mudah seperti yang ada di IBM Watson Studio. Alasan IBM diakui sebagai pemimpin data science and machine learning platforms adalah karena IBM mampu menghadirkan solusi komprehensif dan modern yang mudah untuk dioperasikan. Selain itu, IBM Watson Studio diklaim sebagai solusi data science dan machine learning yang dapat membantu bisnis untuk mengelola model artificial intelligence, memudahkan manajemen lifecycle, dan membantu data scientist mereka dengan teknologi yang dapat mengoptimalkan decision making berbasis data dengan akurat. IBM Watson Studio memberdayakan penggunanya untuk mengatur data, membangun, menjalankan, dan mengelola model artificial intelligence serta mengoptimalkan keputusan di seluruh jenis cloud dengan IBM Cloud Pak for Data. Untuk memastikan teknologi artificial intelligence bisnis dapat menentukan keputusan yang tepat, maka IBM menghadirkan dukungan ekstensif untuk explainability, bias, fairness, accuracy and drive monitoring, serta synthetic data and differential privacy. Dengan demikian, bisnis bisa menggunakan datanya secara aman dan efektif. Kemudian, IBM Watson Studio didesain di atas platform IBM Cloud Pak for Data untuk menghadirkan pengelolaan lifecycle artificial intelligence dengan utuh yang nantinya akan ditujukan untuk data scientist dan developer. Platform IBM Cloud Pak for Data dirancang untuk menyediakan penggunaannya fleksibilitas dalam melakukan deploy offering IBM seperti pada IBM Watson Studio, IBM Knowledge Catalog, IBM DB2, dan IBM Data Stage kepada penyedia solusi pilihan mereka. Dibangun di fondasi hybrid cloud Red Hat OpenShift, IBM Watson Studio pada IBM Cloud Pak for Data akan memudahkan proses deployment di hampir semua proyek open source dan produksi
dengan efisiensi containers, resource, dan manajemen infrastruktur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.